Kita langsung aja ya lihat prediksi 2025 untuk Pisces. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Pisces, tapi juga nonton moon sign kalian karena untuk melihat sisi emosional kalian di tahun 2025, dan juga nonton rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa sih yang terjadi secara nyata dalam kehidupan kalian di tahun 2025. Oke, gue langsung mulai dengan literary witches oracle card ya. Dalam 4 kartu untuk 4 semester, tema Pisces apa sih di tahun 2025? Tema Pisces dalam 4 kartu untuk 4 semester di tahun 2025. Eliksir kebalik. Adakah keabadian gitu? Rabbit, kelinci. Playing the rabbit. School, tengkorak. Identity, identitas. Under the deck, in overall, the subconscious. Wow, ini alam bawah sadarnya adalah alam bawah sadar. Oke. Di 3 bulan pertama kalian dapat eliksir kebalik. Siapa yang dapat eliksir juga ya? Kayak Capricorn. Ada satu lagi dapat. Anyway, eliksir tapi di sini adalah kebalik ya. Eliksir kebalik itu adalah keabadian. Tidak ada yang namanya keabadi. Keabadian kebalik berarti ya nggak abadi, ya kan? Di bulan April sampai Juni ini ada kelinci. Nih kelinci itu smart, kelinci itu ngemesin, kelinci itu lucu, sangat gampang bikin orang suka. Tapi mental kelinci tau gak apa? Yang serba salah, yang serba apa namanya, victim mentality. Nah tuh kelinci. Dari Juli sampai September kalian dapat school tengkorak. Ini sudah berakhir. Dan 3 bulan terakhir Oktober sampai Desember kalian dapat identitas. Ini juga sama nih sama siapa namanya, Capricorn. Identitas. Ini subconscious atau in overall, ini tentang alam bawah sadar kalian. Kita lihat secara konseptual apa sih nih, ya kan, tema ini ya. Kita lihat secara konseptual dengan Lucky Tarot. Nah, dalam 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025, apa yang terjadi pada Pisces? Petunjuk untuk Pisces ketahui dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025, apa yang terjadi pada Pisces? Wih, Justice kebalik. Justice kebalik. Oke, Januari Justice kebalik.
Februari Death. Maret Temperance. April Wheel of Fortune. May The Empress. Juni The Star. Juli The Tower. Agustus The Hangman. September The Lovers. Oktober Judgment. November Strength. December The Devil. Under the Deck The Fool. Oke. Januari kalian dapat Justice kebalik, ini energi Libra. Kalian tidak menemukan keseimbangan atau kedamaian, keharmonisan dari dalam diri kalian sendiri. Energi Libra. Dan karena mungkin kalian merasa tergantung, ada ketergantungan, ada hal yang belum kelar ya. masih gantung lah ya gitu. Dan ini termasuk, dan gini, tanggal 11 Januari energinya adalah, ini penting banget nih untuk 1,5 tahun ke depan ya. Artinya berarti sampai tahun 2025 sampai tahun 2026 pertengahan ya. Itu jadi gini, lunar nodes, pergeseran lunar nodes. Apa sih lunar nodes? Lunar nodes itu nodes ya, jadi plural. Lunar nodes itu ada north nodes dan south nodes. North nodes itu adalah fokus kemana kita ke depannya selama 1,5 tahun gitu ya. Dan south nodes itu apa yang kita pahamin secara ngelotok. Yang kadang pemahaman kita itu justru yang ngejegal atau yang menghalangi kita untuk mencapai fokus kita selama 1,5 tahun ke depan. Oke. Nah, dari 1,5 tahun yang lalu itu ada north node-nya di Aries dan south node-nya ada di Libra. Ya. Jadi selama 1,5 tahun kemarin fokus kalian itu ada di tentang nilai-nilai atau tentang bagaimana menghargai diri kalian sendiri. Ya. Tentang nilai-nilai apa yang ingin kalian materialisasikan, apa yang kalian ingin manifestasikan untuk menjadi nyata, gitu. Itu selama 1,5 tahun kemarin. Kalian ingin apa sih? Istilahnya kalian ingin memanifestasikan pekerjaan atau nggak tahu apa yang nilai penting buat kalian. Kalian ingin memanifestasikan rumah. Kalian mau manifestasikan apa? Bisnis. Apa? Gitu. Jadi selama North Node di Aries kemarin itu fokus kalian, ya. Dengan South Node di Libra, kalian sebenarnya punya kemampuan gitu loh. Ya. Kalian tahu bagaimana mengorganisasikan gitu dalam bekerja sama, berkolaborasi, kalian tahu. Oke. Kalian tahu bagaimana berbagi dalam kebersamaan, kurang lebih gitu ya. South Nodes di Libra. Nah, sekarang nanti bulan Januari tanggal 11 dia akan geser ke North Nodes ada di Pisces dan South Nodes ada Virgo. Artinya apa?
Jadi fokus kalian ke depan selama 1,5 tahun adalah apa, jadi jati diri kalian yang mana yang kalian ingin manifestasikan gitu loh. Kalian mau dikenal sebagai apa, sebagai siapa, kalian mau menciptakan realitas yang seperti apa, jalan hidup yang bagaimana. Itu fokus kalian sampai 1,5 ke depan. Dan untuk South Nodes di Virgo itu adalah kemampuan kalian, pemahaman kalian dalam berpartner dan berrelationship, entah itu personal, entah itu profesional. Nih, lagi-lagi South Nodes adalah apa yang kita sudah pahami, bahkan sampai ngelotok, yang kadang itu malah menghalangi, merintangi fokus kita ke depannya yang sedang kita bangun. Yang kadang memang kalau yang namanya udah nggak sesuai itu, kemampuan itu ya, yang kita yakinin banget tuh ya, kadang malah jadi rintangan untuk kita bisa mencapai fokus kita ke depannya gitu. Itu yang kadang harus kita, beberapa hal harus kita hilangkan kemampuan-kemampuan itu supaya ada space atau ruang untuk kita mempelajari hal-hal baru gitu. Kalau nggak ada ruang ya nggak akan sulit gitu. Nah, dan di bulan Januari itu juga Mars yang lagi retrograde di Leo kembali ke Cancer. Mars itu api, Cancer itu air, ya kan, sisi emosional. Jadi Mars itu action kan, Mars tindakan kita yang agak menggebu-gebu gitu ya, karena dia energinya adalah nggak nyaman. Sorry, gua nggak tahu. Energinya tuh baperan lah ya gitu, sangat emosional dan sangat impulsif. Dan Mars akan di Cancer sampai bulan April. Nah, dampaknya buat Pisces itu tentang anak, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang apa lagi? Tentang bagaimana kalian menginvestasikan hidup atau waktu kalian, tentang bagaimana kalian bersenang-senang, tentang masa kecil kalian, tentang jiwa kekanak-kanakan dari dalam diri kalian sendiri. Setiap orang punya jiwa kanak-kanak itu, ya. Dan ini juga tentang romance ya. Jadi ada ketidakseimbangan yang mungkin di situ akan bergejolak, dan Uranus direct di Taurus. Cara pikir yang mana, ya? Karena cara berpikir yang kayak gimana, konsep yang bagaimana. Nih di 3 bulan awal kalian dapat apa? Gak ada yang namanya abadi. Nothing lasts forever gitu bahasa Inggrisnya. Nothing lasts forever. Tidak ada yang abadi. Venus ada di mana bulan Januari? Venus di Pisces. Ya kan? Bicara tentang Pisces, kalian akan merasa di bulan Januari itu kalian nggak utuh, merasa nggak nyaman dengan diri kalian sendiri. Di bulan Februari kalian dapat Death. Death ini energi Scorpio. Bicara tentang Scorpio, kita bicara tentang energinya Pluto. Bicara tentang energinya Cancer. Karena ya ruler planetnya si Scorpio itu adalah Mars dan Pluto dalam, ya. Dan bicara tentang death, ini adalah sesuatu yang terus berakhir. Ada yang berakhir. Berakhir itu artinya ada yang awal kan, ada permulaan gitu, ya kan. Ada ending, ada beginning.
Jadi ada yang berakhir. Entah itu cara kalian menilai, entah itu nilai-nilai yang kalian ingin bangun, ya kan? Tentang bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri juga ada pergeseran nilai di situ. Yang jelas karena ini energi Scorpio buat Pisces, tentang bagaimana kalian menghadapi perbedaan. Kalian punya pilihan untuk berkompromi atau tidak dengan perbedaan-perbedaan itu. Kalian untuk mengkompromi diri kalian sendiri, ya kan? Kalian lebih mengkompromi orang lain atau diri kalian? Ya. Kalau kalian merasa tidak nyaman dengan diri kalian sendiri, kalian bisa berkompromi dengan diri kalian sendiri. Nanya aja nanya aja. Enggak juga boleh. Maksudnya itu cuma bahan refleksi aja. Ya. Dan bicara tentang Pluto, Pluto ada di Aquarius. Ya. Energi Aquarius buat Pisces itu ada di rumah ke-12 tentang kegelapan itu sendiri, tentang alam bawah sadar. Alam bawah sadar kalian. Tentang karma, tentang segala hal yang di luar kuasa kita bernalar, tentang spiritualitas, tentang hal-hal yang sifatnya buruk. Dan memang ini overall tahun 2025 tentang di luar kemampuan kita bernalar, tentang mungkin goib, tentang spiritualitas itu sendiri, ya, tentang kegelapan lah ya. Ouch. Dan Pluto 20 tahun bakalan stay di Aquarius. Wow, itu bakalan lama tuh. Dan mungkin nggak terlalu berasa signifikan ya, tapi itu masalah kesadaran yang istilahnya secara alam bawah sadar itu istilahnya udah jerit-jerit minta diakui, minta untuk tolong disadarin gitu loh. Tentang kematian itu sendiri. Kok gue punya ini ya, bad feeling gitu. Dan di bulan Februari itu energi adalah Jupiter yang direct di Gemini. Nah, buat Pisces ini tentang rumah, properti, tentang keluarga, tentang leluhur, tentang wassalam. Wow. Yang abadi itu ya spirit. Spirituality. Tentang leluhur, tentang keluarga, tentang akar, tentang stabilitas emosional. Jupiter melampaui batasan-batasan. Jupiter itu planet spiritual, berkah spiritual. Ya. Kebalikannya dari spiritual atau lawan katanya tuh apa sih? Material. Buat Jupiter nggak ada batas. Tentang tradisi, ya. Buat Pisces. Jadi Jupiter yang direct, kalau kalian bisa melampaui batasan-batasan itu, tradisi-tradisi atau apapun ya, istilahnya alam bawah sadar kalian yang mungkin sudah ditanamkan oleh leluhur, ya, orang tua, apapun itu yang membangun alam bawah sadar kita. Dan dari sana juga ada karma juga, ya. Dan kalian dapat death loh. Makanya gue ngomong leluhur. Jadi ada kaitannya dengan leluhur di sini. Wow,
Baiklah. Dan ya, nilai-nilai itu yang perlu kalian sadarin. Nggak ada yang abadi kecuali energi. Spirit. Di bulan Maret, ya, energi rame. Ada Merkuri yang retrograde, ada Venus yang retrograde, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, ada Lilith yang masuk ke Scorpio. Wow, ada Neptune yang meninggalkan Pisces, masuk ke Aries. Kita lihat, kalian dapat apa? Dapat The Temperance. Kalian diminta untuk di bulan Maret itu kalian diminta untuk diam, ya, diam, bersabar dengan proses kalian untuk menyadari alam bawah sadar kalian sendiri tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk secara natural, ya, dalam alam bawah sadar kalian, ya, sehingga menciptakan zona nyaman yang perlu kalian tinggalkan. Menciptakan persepsi, mindset tentang kalian harus apa, bagaimana. Nah, ini tentang semua pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana kita berkomunikasi, tentang intelektual, persepsi kita, ya kan? Masa kecil kita, tentang keluarga kita, tentang saudara-saudara kita. Kalian diminta untuk rilis apapun itu yang namanya zona nyaman, yang sudah selama ini bentuk dan udah nggak sesuai lagi sama kalian. Kalian bisa nggak ngerilis itu? Kalian diminta bersabar dengan proses kalian sendiri. Dan di bulan Maret itu dengan energi gerhana bulan di Virgo, ya, entah kalian punya hubungan dengan Virgo, tapi bicara tentang gerhana bulan di Virgo, gerhana itu dampaknya sampai ketemu gerhana lagi, ya. Dan ini sifatnya emosional, dan karena ini di Virgo, ini bicara tentang relationship dan partnership. Relationship dengan kesadaran tertinggi kita sendiri, dengan diri kita sendiri, dan partner kita, atau bahkan orang lain, ya. Di sini sih kalau bicara tentang Virgo ya tentang relationship, entah itu personal entah itu profesional. Yang jelas kalian akan bersikap sih, kalian akan mengambil sikap. Dan di bulan Maret itu juga Lilith masuk ke Scorpio. Lilith itu bukan planet, Lilith itu asteroid yang melambangkan sisi gelap dari emosional kita sendiri yang sering kita pendem, yang sering kita abaikan, yang sering kita abaikan. Ya. Itu semakin dipendam dia akan pecah. Apalagi di saat dia masuk ke Scorpio, dalam itu, dalam, ya. Jadi Lilith di Scorpio itu bagaimana kalian menghadapi, ngehandle perbedaan-perbedaan. Kalau kalian selalu berkompromi pada orang lain dan kalian tidak berkompromi dengan diri kalian sendiri, pecah, bisa pecah. Itu dampak buat Pisces dengan energinya Lilith di Scorpio, ya. Itu sampai nanti bulan Desember. Oke. Dan gerhana matahari itu di Aries. Akan ada yang terungkap tentang, tadi gua ngebahas tentang leluhur, sesuatu nilai yang memang sudah nggak sesuai dengan kalian.
mungkin tradisi, ya, nilai-nilai roots kalian lah, akar kalian sendiri ya. Jadi itu akan terungkap. Dan ketika Neptun meninggalkan Pisces setelah 14 tahun di Pisces, ya, jadi dia akan masuk ke Aries. Jadi selama 14 tahun ini mungkin kalian punya mimpi gitu. Neptun itu mewakili mimpi. Mimpi mewakili visi kita, idealnya bagaimana. Terlebih tentang apa yang kalian ingin manifestasikan terhadap diri kalian sendiri. Kalian ingin menjalankan apa sih, hidup yang bagaimana sih gitu ya. Karena Neptun itu ruler planet Pisces loh. Nah, jadi apakah kita cukup halu gitu? Apakah kita cukup delusional gitu? Dengan image yang kita ingin bangun, kita delusional nggak sih? Kita hidup dalam mimpi nggak sih gitu? Nah, Pisces kan emang dreamy banget ya, gitu. Tukang mimpi gitu, berfantasi selalu gitu. Gue Pisces. Jadi gue ngomong juga buat diri gue sendiri. Jangan ngerasa down, ya, karena gue juga Pisces. Jadi, apa yang sedang kita bangun itu berdasarkan apa sih? Mimpi-mimpi kita tuh kita cukup grounded nggak sih? Kita cukup napak nggak sih? Gitu. Apa kita terlalu mimpi kejauhan gitu loh? Kita nggak ngebumi. Jadi 14 tahun ini coba dilihat lagi apa yang kita bangun, mimpi apa yang kita ingin manifestasikan. Kayaknya mungkin ada pergeseran mimpi di sini, pergeseran nilai dari mimpi yang akan kita ingin manifestasikan itu juga. Ya. Itu mimpinya siapa? Mimpinya kita sendiri atau karena orang lain menanamkan mimpi itu ke kita? Atau jangan-jangan film-film itu yang naruh mimpi ke kita, The American Dreams gitu ya, untuk menciptakan keluarga yang ideal umpamanya. Kita delusional nggak sih? Kayak gitu. Secara turun-temurun mungkin, secara tradisi, ini loh yang namanya mimpi yang harus kita jaga dan bangun bina selalu. Bisa jadi begitu kan. Anyway, itu di bulan Maret. Nah, ini bulan Pisces nih. Ini bulan Pisces. Anyway, di bulan April, ya. Jadi kita diminta untuk menyadari alam bawah sadar kita. Nilai-nilai dan zona nyaman kita, kenapa kita nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan kita, dengan mindset-mindset itu. Apapun itu mindsetnya, baik, buruk, nggak penting. Kelihatannya baik, tapi ternyata bunuh jiwa kita sendiri terus baik gitu. Anyway, di bulan April kita dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter di rumahnya Gemini buat Pisces. Dan memang Jupiter ada di Gemini. Di bulan April itu energinya si Venus sama Merkuri yang direct. Jadi kan bulan Maret kan Venus sama Merkuri dia retrograde. Di bulan April dia direct, ya. Dan nggak ada Jupiter sih. Nope. Yep, ada Jupiter. Tapi yang jelas di sini karena bicara tentang Jupiter ya, itu lebih ke bagaimana kita melampaui batasan-batasan dari apa yang disebut dengan tradisi, keluarga, rumah tangga, bahkan properti. Ini general reading, jadi ambil yang sesuai. Kalian bisa save ini video, kalian bisa sebagai bisa kalian lihat setiap bulannya mungkin ya sesuai atau enggak. Yang jelas ini tentang
kenyamanan kalian sendiri di dalam rumah, di dalam badan kalian sendiri. Kalian menemukan kenyamanan atau kedamaian itu enggak? Kalian nyaman nggak dengan menjadi diri kalian sendiri? Juga tentang status kalian, profesi kalian, reputasi kalian, ya. Bagaimana kalian menilai? Visi-visi kalian sendiri. Bicara tentang Jupiter nggak ada batasnya. Anyway, di bulan Mei karena kita dapat The Empress. The Empress ini energi Venus, ya. Dan Venus konjungsi dengan si Neptune, ya kan? Jadi si Neptunus, ya, yang udah pindah ke Aries gitu. Dia diskusi, berdialog dengan si Venus. Venus itu tentang money. Venus itu tentang relationship, tentang harmoni, ya kan? Dan Venus itu ada di Aries. Nilai atau money, ya, bicara tentang Venus itu value, nilai apa lagi, nilai mana, berdasarkan nilainya siapa, ya. Kita membangun mimpi-mimpi itu berdasarkan nilainya siapa, nilai yang ditanamkan oleh leluhur atau nilainya kita sendiri. Ini di bulan April sampai mulai bulan Juni kalian dapat apa? Kita dapat apa? Kelinci. Tadi kan victim mentality. Seakan-akan kita selalu menjadi korbannya. Ya karena kita mungkin nggak nyadarin alam bawah sadar kita, subconscious mind. Dan di bulan Mei itu juga si Saturn meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Jadi ini di sini hanya menggarisbawahin lagi dengan energi Saturnus itu kan melambangkan institusi, hal-hal yang sifatnya materi, duniawi, kebijakan, peraturan, lembaga, kedewasaan, responsibility, tanggung jawab, ya, dan disiplin. Jadi, tapi pembicaraan tadi ya antara si Venus dan Jupiter, ya, dan Neptune, nilai dan mimpi tadi yang mana yang ingin kita pikul sebagai tanggung jawab kita untuk kita manifestasikan. Nilai yang bagaimana, nilai yang mana, nilainya siapa? Dan Pluto retrograde. Jadi perubahan-perubahan yang akan kita ingin ciptakan itu ada sangat kenceng kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual dan gelap tadi. Pluto ada di Aquarius. Ingetin aja, kalau Aquarius itu di rumah ke-12, di rumah ke-8 buat Pisces. Jadi di bulan Mei padahal kalian sudah siap untuk udah ready untuk menciptakan sesuatu yang baru, project baru, bisnis baru, kreativitas baru, whatever. Kalian udah siap untuk membangun nilai-nilai baru ya. Kreativitas menginvestasikan ke diri kalian lagi mau gitu. Tapi ternyata masih ada ikatan-ikatan itu. Yang mungkin cukup toksik kalau kita nggak sadarin. Ya. Memang yang pada akhirnya ikatan-ikatan yang tidak jelas itu mestinya dikelarin. Anyway, di bulan Juni di bulan Juni kita dapat
The Star, kita akan mewujudkan dan memanifestasikan semua mimpi kita menjadi nyata. Harapan-harapan kita menjadi nyata. Ini energi Aquarius. Gue balikin lagi ya. Nilai yang mana? Nilai yang mana? Nilainya siapa? Mimpinya siapa? Mimpinya gue, mimpinya kita, atau mimpinya apa, idealnya menurut siapa? Kita punya idealnya masing-masing yang berbeda, ya kan? Jadi ini harapannya siapa, tapi harapannya kita sendiri atau harapan orang lain? Anyway, ini juga ada healingnya ya. Energi The Star, kita bisa mewujudkan mimpian kita menjadi nyata. Iya benar, tapi gitu, di clearing dulu, dirilis dulu nilai-nilai yang bukan atau sudah nggak selaras dengan kita, atau nilai-nilai yang bukan kita. Nah, baru kita bisa mewujudkan impian itu menjadi nyata. Kalau impiannya orang lain, kan gitu. Jadi sifatnya nanti sangat superficial, gitu kan. Kalau impiannya orang lain, ya kan. Jadi masih ada kekhawatiran atau kecemasan, takutan, ya, dalam kesehari-harian kita, dalam kebiasaan kita, dalam pekerjaan, ya, yang menjadi penghalang kita untuk mewujudkan apapun mimpinya kita itu menjadi nyata, karena masih ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan sendiri kalau kita masih belum menyadari secara alam bawah sadar kita tuh bagaimana. Dan kebetulan Pluto masih retrograde, dan di Juni Jupiter meninggalkan Gemini, Jupiter meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Jadi intinya di bulan Juni itu kalian tambah bulat nih tekad kalian untuk mungkin menciptakan pekerjaan baru, gitu kan, usaha baru, bisnis baru, kebiasaan baru. Tapi masih ada yang gitu lah, karena kita masih belum melek dengan alam bawah sadar. Kita belum bisa masih belum menyadari alam bawah sadar kita. Dan di bulan Juli kalian dapat The Tower. Ini energi Mars. Mars di bulan Juli itu ada di kok bisa nggak ada? Oh, di Virgo. Kalian akan bersikap, Mars ada di Virgo, yang mana ya kalian akan bersikap untuk masalah relationship atau partnership, entah itu personal atau profesional. Kalian akan melakukan atau bersikap melakukan sesuatu hal yang sifatnya di luar kebiasaan. Kalian akan bikin orang lain kaget, gitu ya. Dan kalaupun ini energinya si Uranus ada di Taurus masih ya. Ya, nilai-nilai yang belum kalian lepaskan, ya, mindset lama kalian itu mungkin udah saatnya kalian bongkar. Kalian akan memberi kejutan tentang cara berpikir yang berbeda. Jadi kalian mencoba mengambil tindakan dengan cara berpikir yang beda, sehingga orang nggak terbiasa dengan sikap kalian yang di bulan Juli itu. Dan di bulan Juli itu selain Uranus masuk ke Gemini meninggalkan Taurus ya. Jadi kalian akan bersikap sih, memang kalian akan bersikap untuk masalah partnership ya. Kalian nggak mau lagi merasa dibatasi, karena Uranus itu energinya apa? Berontak. Dan apa lagi sih? Oh, Chiron juga retrograde. Baiklah, banyak yang retrograde di bulan Juli ya. Neptune retrograde, apalagi Saturn retrograde, Mercury retrograde, banyak yang retrograde. Anyway, masuk ke bulan Agustus kalian dapat The Hangman. Ini energi Pisces sendiri.
Hangman ini adalah sesuatu yang belum berakhir, sesuatu yang masih gantung, sesuatu yang masih ngulang, masih ada pengorbanan, masih ada mencoba untuk mengerti dari perspektif yang berbeda, tralalala, masih ada istilahnya energi introspeksi yang tinggi, ya. Dan di bulan Agustus ini kalian kayak dipaksa untuk ngalah lagi. Kalian dapat apa? School, tengkorak, sesuatu yang istilahnya udah kelar. Tentang bagaimana kalian berbagi juga dalam kebersamaan yang memang udah kelar. Dan di bulan Agustus itu energinya adalah Mercury direct. Dan full moon di Aquarius. Ya, kalian akan memutuskan, menyudahi, mengelarkan hal-hal yang sifatnya toxic, ngikat. Mungkin ketergantungan itu, kondependensi itu, ya, yang belum kelaran gantung nggak jelas itu kalian kelarin di bulan Agustus. Di bulan September, nih kita kembali lagi ke energi gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, gerhana bulan kali ini ada di Pisces. Jadi realitas yang kalian jalani mungkin saatnya berakhir untuk membuat pembaruan. Nah, rombak hidup, rombak penampilan, rombak. Kalian dapat the lovers. Kalian punya pilihan. Ini energi Gemini, ya. Dan ini berkaitan dengan rumah tangga, keluarga, properti, ya. Stabilitas emosional, nah, tentang tradisi, leluhur, apapun itu, ya. Dan Uranus ada di Gemini, ya. Jadi kalian akan mulai belot sih, berontak, ya. Dan di The Lovers ini gambarnya dia lagi ngaca. Kalian mau nggak diperlakukan seperti apa, bagaimana kalian diperlakukan? Kalian punya pilihan kok, gitu loh. Gimana kalau gue memperlakukan orang lain seperti bagaimana gue diperlakukan, gitu. Itu hidup itu ya pilihan memang, gitu loh. Hidup itu memang pilihan. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, kita perlakukan juga pada orang lain. Hidup itu berkah, tapi juga kutukan. Dan di bulan September itu Saturnus balik lagi ke Pisces. Nah, ini di bulan September itu mungkin saatnya kalian juga lebih mengenal lagi apalagi yang perlu kalian pelajari dengan segala perbedaan yang ada, gitu. Apa yang belum kita pahami, karena segala hal yang sifat eksternal di luar kita itu cuma sebagai cermin dari hal-hal. Jadi perbedaan yang kita lihat itu cuma pingin supaya kita untuk lebih berkembang, belajar untuk mengetahui yang mungkin kita belum kenal, gitu loh. Sesuatu yang asing itu, sesuatu perbedaan itu untuk kita kenali, gitu aja. Abis itu tetap kita punya pilihan untuk berkompromi atau enggak, gitu. Setelah kita kenal
Nah, nggak harus juga kita menyamakan, nggak harus sama, ya kan? Apalagi si Uranus udah masuk di Gemini, ya kan? Emang kita jadi banyak mikir tuh, gitu kan? Di bulan September. Bahkan kalau kalian ingin mengakhiri sesuatu itu kalian banyak mikir. Konsep, ide, dan segala macam. Anyway, dengan energi gerhana matahari ada di Virgo, ya kan? Kalian lihat lagi di bulan Juli, sikap kalian apa di bulan Juli? Karena itu zamannya masuk ke seasonnya Virgo. Nah, karena gerhana matahari di Virgo itu tentang sesuatu yang punya power atau kuasa. Nah, dan Saturnus masuk ke, balik lagi ke Pisces. Nilai-nilai yang lama yang memang sudah harusnya selesai atau ditinggalkan itu ternyata masih ikut campur. Kan? School, tengkorak, leluhur mungkin. Anyway, di September ya. Di bulan Oktober kalian dapat judgment. Judgment ini kalian dapat kesempatan kedua untuk masalah karir, mungkin visi ke depannya, atau juga masalah status, ya. Ini lagi-lagi general reading. Jadi kalian mungkin khawatir. Kalian nggak khawatir. Jadi kalian, kalaupun kalian punya kesempatan kedua untuk untuk merajuk dengan persepsi atau dengan dengan persepsi yang berbeda. Ya, merajuk dengan persepsi yang berbeda. Ini by the way energi Pluto ya, energi Pluto. Pluto di Aquarius, yang mana tentang kegelapan itu sendiri. Ya. Jadi di bulan Oktober itu sendiri energinya adalah full moon di Aries dan new moon di Libra. Bicara tentang Pluto, Pluto direct. Jadi bagaimana kita menilai itu berdasarkan apa? Lagi-lagi nilai yang mana? Nilainya siapa? Kita menilai itu berdasarkan nilai yang bagaimana? Persepsi yang seperti apa? Dan Pluto direct soalnya. Jadi itu ada ada support lah dari energi semesta untuk kita bisa menilai visi ke depan kita sendiri dan status kita sendiri, pekerjaan kita sendiri, kan. Dan Neptune balik lagi ke Pisces. Jadi Neptune, Saturnus, Uranus, Jupiter yang pindah zodiak itu di tahun 2025 itu cuman buat kita nyicip di tahun 2025 ini, kita cuman buat ngicipin rasanya tahun 2026. Karena di akhir tahun semua planet-planet itu akan retrograde supaya kita check and recheck tentang apa sih rasa dari pilihan yang sudah kita pilih. Nah, di akhir tahun itu dia balik lagi direct gitu kan. Nanti tahun 2026 dia baru fix stay di zodiak itu. Jadi kita cuma untuk check and recheck apakah pilihan kita itu sudah sesuai atau enggak dengan perubahan yang ingin kita mengarah gitu loh. Dan di bulan November, ini antara Oktober sampai Desember kalian dapat apa? Identitas. Identitas yang kita dapatkan itu kita itu diwariskan, didoktrin atau diapain? Apa kita emang punya identitas kita sendiri tanpa di luar apapun itu yang kita diwariskan, kita punya identitas kita sendiri nggak? Gitu kan ya? Nah, di November kalian dapat strength. Tampillah, ekspresikanlah siapapun kita, diri kita melalui kreativitas. Ini energi Leo by the way.
Kalau kalian ingin, istilahnya kalian ingin ekspresikan, kalau kalian ingin menumpahkan, kalian ingin bersuara, kalian ingin tampil, kalian ingin bersosialisasi, jangan lupa untuk memilah yang mana yang sesuai dengan diri kita. Yang namanya Pisces ya, sangat fleksibel, dia bisa masuk kemana aja, tapi untuk bisa menyuarakan diri kita, ada kalanya kita juga memilah itu gitu loh, yang mana sejalan dengan kita, mana yang enggak. Yep. Jadi kalian akan mulai di November itu melanjutkan ke membangun mimpi-mimpi kalian ya. Kalian gathering deh gitu. Kalian ngumpulin yang emang punya aspirasi yang kurang lebih sama dengan kalian. Dan di bulan November itu energinya Uranus meninggalkan Gemini, masih balik ke Taurus. Ya, jangan kembali ke nilai-nilai yang lama atau mindset yang lama, itu aja sih ya. Jangan balik ke zona nyaman kalian yang memang sudah saatnya udah nggak sesuai, jangan balik lagi ke situ gitu. Ngingetin aja. Dan di bulan Desember kalian dapat apa? The Devil. Ini energi Capricorn. Lalala. Jangan kembali lagi kepada teman yang memang itu toksik, ya kan? Atau network yang toksik, lingkungan yang toksik. The Devil itu juga kan ya zona nyaman tadi ya. Ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Bicara tentang Devil itu energi Capricorn, ini teman-teman lama yang memang toksik. Dan di bulan Desember itu Neptune direct plus Lilith yang meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Untuk Pisces, The Judgment. Kalian putuskan, ambillah keputusan. Ya, kalian mau nyoba lagi entah sampai kapan ya. Ini yang jelas ini Pluto ya. Bicara tentang The Devil di rumah ke-12. Itu buat Pisces adalah Aquarius itu sendiri. Pluto di Aquarius. Kalau kalian emang benar-benar ingin berubah, lakukan. Jangan kembali ke yang nyaman atau yang lama. Oke? In overall, you want to start a new beginning. Kalian ingin memulai sesuatu yang apapun itu resikonya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Dan ini energi Aries. Lepaskan yang lama. Lepaskan nilai-nilai yang lama yang emang udah nggak ada fungsinya, tinggalkan. Oke. Jadi sadarin alam bawah sadar kalian juga. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Sampai ketemu di 2025. Dah, Pisces.